4791. Semua orang mencari suara itu dan melihat seorang wanita berpakaian putih berjalan di kejauhan. Wanita itu mengenakan pakaian putih dan selendang sutra putih, namun kaki rampingnya telanjang, saat ini kakinya berlumuran noda darah yang tertusuk kerikil dan duri di tanah. Kulit wanita itu seputih batu giok, matanya seperti bunga persik, dan seluruh tubuhnya diselimuti aura peri, dia seperti peri yang keluar dari hutan lebat kuno. Tingkat kultivasinya tidak terlihat jelas. Meskipun dia dikelilingi oleh energi abadi, dia terlihat seperti orang yang tidak tahu apa-apa tentang kultivasi. Kakinya yang indah dan ramping menginjak batu yang keras, bahkan dapat terlihat bahwa batu tersebut memotong jari kaki dan kakinya. Jari kakinya gemetar, dan terlihat jelas dia bisa merasakan sakitnya. Namun, masih ada senyuman damai di wajahnya, dan matanya seperti air musim gugur, yang cukup membuat semua orang yang hadir merasa malu. Dia seperti cermin suci. Di depannya, mudah bagi orang untuk merasa rendah diri. Kecantikannya tampaknya terletak pada karakternya yang suci dan tanpa celah. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Long Chen dia melihat seorang wanita dengan temperamen seperti itu. Wanita ini agak aneh, dan saya tidak bisa melihat melalui kultivasinya. Ketika wanita itu muncul, bahkan Long Zantian pun tercengang. Long Chen merasakan hawa dingin di hatinya. Bahkan ayahnya tidak bisa melihatnya. Ini luar biasa. Namun, tidak peduli siapa pihak lainnya, kata-katanya sebelumnya membuat Long Chen sedikit tidak senang. Nak, kamu mungkin tidak mengenalku dengan baik. Aku, Long Chen, bukan seorang pengusaha. Long Chen memandang wanita itu dan berkata tanpa basa-basi. Ketika wanita itu muncul, mata Guoran dan yang lainnya sangat tertarik pada wanita itu, tidak hanya Guoran dan yang lainnya, tetapi Bai Sisi dan Yu Qingxuan juga menatapnya dengan kaget. Wanita itu jelas-jelas menjadi perantara bagi orang-orang itu. Dia berpura-pura menjadi orang baik di sini tanpa alasan sama sekali, yang akan sangat menjijikkan. Tetapi untuk beberapa alasan, tidak ada yang bisa marah padanya. Dia bahkan merasa bahwa tidak menaatinya akan menjadi semacam penghujatan. Ketika Long Chen berbicara kepadanya dengan nada ini, semua orang bahkan akan berpikir bahwa Long Chen terlalu berlebihan. Ini harus membuat semua orang terkejut dari lubuk hati mereka. Anda harus tahu bahwa Long Chen selalu menjadi tulang punggung mereka. Mereka tidak pernah mempertanyakan keputusan Long Chen, tetapi hari ini ada perubahan halus karena wanita ini. Jika ini adalah kemampuan unik wanita itu, ini sangat menakutkan. Menghadapi respon dingin Long Chen, wanita itu masih memiliki senyuman di wajahnya. Senyumannya seolah mampu menyembuhkan semua kesedihan di dunia dan menghapus semua kekhawatiran. Long Chen melihat senyumannya dan tidak bisa menahan perasaan merinding di dalam hatinya. Dia tidak tahu kenapa. Senyumannya membuat jantungnya berdebar kencang, seolah dia berada di bawah mantra pesona. Long Chen buru-buru menenangkan diri dan tetap tenang, tetapi untuk beberapa alasan, emosi yang tidak dapat dijelaskan tumbuh jauh di dalam jiwanya. Wanita itu menatap Long Chen dalam-dalam dan berkata, "Saya tahu Anda bukan seorang pengusaha, Anda tidak suka menawar, dan Anda tidak punya niat mempertimbangkan untung dan rugi. Anda adalah orang yang suka dalam dendam." Wanita itu selembut air, setiap saat setiap kata, setiap suara, memiliki kedekatan yang kuat, banyak ahli yang hadir, tidak peduli apa identitas atau tingkat kultivasi mereka semua berharap untuk mendengar lebih banyak kata-katanya, karena mereka belum pernah mendengar suara yang begitu merdu. Long Chen melambaikan tangannya dan menyela kata-kata wanita itu secara langsung. "Tidak, meskipun aku suka mendengar hal-hal baik, kata-kata baikmu terlalu langsung dan aku tidak tahan. Mari kita bicara tentang bisnis. Kelompok orang ini berusaha membunuhku sebelumnya, kalau aku tidak membunuh mereka, itu sudah bagus. Biarkan mereka bersujud sekarang. Di satu sisi, itu akan membuat mereka ingat. Di sisi lain, itu akan membunuh ayam dan menakuti monyet, sehingga beberapa orang idiot yang siap bertindak dapat mempersiapkan mental. Saya ingin orang-orang di dunia ini tahu bahwa saya bukan makanan, saya punya taring." Petik 2. Wanita itu mengangguk dan berkata, "Wanita kecil ini mengerti bahwa permintaan Anda masuk akal. Berbicara secara logis, wanita kecil tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Namun, wanita kecil ini memiliki keinginan yang besar, jadi saya harus gigit jari dan maju ke depan. Jika Anda dapat memahami kesulitan gadis kecil itu, saya akan berterima kasih." Setelah wanita itu selesai berbicara, dia berlutut di depan Long Chen. Long Chen terkejut dan melambaikan tangannya, kekuatan agung meledak, dan dia hendak mengangkat wanita itu agar dia tidak bisa berlutut. Namun, yang mengejutkan Long Chen adalah ketika kekuatannya menyentuh tubuh wanita itu, kekuatannya menghilang tanpa jejak seperti sapi lumpur memasuki laut. Wanita itu hanya berlutut di depan Long Chen dan bersujud. Long Chen benar-benar memperhatikan gerakannya tetapi tidak bisa menghentikannya. Hal ini membuat Long Chen kaget dan marah, dan wajahnya berubah muram. "Apakah kamu mengancamku? Aku mengerti kamu, siapa yang akan mengerti aku? Aku memasuki surga kaisar dan bertarung sepanjang jalan,
sampai ke sisi ini, semua orang ingin membunuhku, pernahkah mereka peduli padaku? Long Chen menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Kemudian, suaranya seperti guntur yang menggelegar, membuat dunia bergetar, seperti auman dewa, menghantam kedalaman jiwa manusia. Wanita itu merasakan kemarahan Long Chen, dan pipinya yang indah penuh rasa malu. Dia memberi hormat lagi pada Long Chen dan berkata dengan lembut. Maafkan aku, apa gunanya meminta maaf? Jika kamu meminta maaf, apakah kamu bisa menjadikan saudara-saudara yang mati di daratan hidup kembali? Aku, Long Chen, akan bersujud kepadamu 10.000 kali. Tidak, jadi bagaimana jika aku bersujud selama sisa hidupku? Ketika Long Chen mengatakannya, suaranya bergetar karena dia memikirkan prajurit Dragon Blood yang mati itu. Ketika perang yang menghancurkan dunia terjadi, itu adalah pembantaian yang paling kejam dan biadab, dengan siapa dia bisa bernalar. Mengapa wanita ini tidak muncul saat itu? Wajah Long Chen ganas, seperti binatang yang terluka. Wanita itu menatap Long Chen. Tidak ada rasa takut atau kemarahan di matanya, tapi semacam empati dan simpati. Garis air mata jernih perlahan mengalir di pipinya. Maaf, aku menyinggungmu. Wanita itu membungkuk dalam-dalam pada Long Chen, lalu berbalik dan pergi. Air mata jatuh dari pipinya dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, dia sepertinya menderita rasa sakit yang tak ada habisnya, sepertinya dia merasa sangat bersalah sehingga tidak bisa menahan tangis lagi. Sepanjang perjalanan, ada noda darah dan noda air mata di jejak kaki, orang-orang melihatnya pergi, dan dia terlihat begitu kesepian dan menyedihkan. Long Chen memandangi kepergian wanita itu dan tertegun sejenak. Entah kenapa, ketika wanita itu menangis, kebencian di hatinya sepertinya dengan cepat terlepas, dan kemarahannya langsung mereda. Dekan Long Chen, sebenarnya kita. Pada saat ini, seseorang berdiri dengan berani. Jika itu tidak berhasil, kau tahu saja sudah cukup. Bagaimanapun, menyelamatkan hidup mereka masih penting, tetapi mereka masih ingin menguji sikap Long Chen. Pergi. Long Chen hanya menjawab dengan dingin. Orang-orang itu segera bergegas pergi seolah-olah mereka telah menerima amnesti. Long Chen menghela nafas lega, menatap ayahnya, dan berkata dengan senyum pahit. Aku kalah pada akhirnya. Meskipun Long Chen sangat membenci perilaku wanita itu, tapi dia benar-benar tidak bisa terus mempersulit orang-orang itu dan membiarkan wanita itu berhasil. Bukan tidak adil kalau kamu kalah darinya, kata Long Zantian sambil sedikit tersenyum. Ayah, apa yang kamu lihat? Long Chen terkejut. 4792. Long Zantian memandangi punggung wanita di kejauhan, mengangguk dan berkata, seharusnya itu dia, kemunculannya berarti bahwa dunia telah mencapai titik kritis tertentu. Tidak ada yang tahu apakah itu kehancuran atau kelahiran kembali. Ayah, maksudmu, jawaban Long Zantian membuat Long Chen bingung. Long Zantian menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, aku hanya menebak-nebak. Aku tidak yakin tentang hal semacam ini, tapi perkataan dan perbuatannya sangat mirip dengan keberadaan dalam legenda. Jika itu benar-benar dia tidak hanya akan muncul sekali. Di masa depan, kamu akan bertemu dengannya lagi, dan ketika saatnya tiba, kamu dapat pergi dan memverifikasi dengannya secara langsung dan kamu akan mengerti. Petik 2. Yah, kata-kata seorang ahli selalu tidak dapat diprediksi, kata Long Chen sambil tersenyum pahit. Nak, aku tidak bisa berbicara omong kosong tentang hal-hal yang aku tidak yakin. Betapa tidak nyamannya ditampar wajahnya. Long Zantian tertawa parau. Ayah, tolong tinggallah bersamaku selama beberapa hari lagi. Aku sangat merindukanmu. Long Chen menatap Long Zantian, matanya sedikit merah. Meskipun Long Chen adalah pria sombong yang memandang rendah 9 surga dan tidak terkalahkan, jauh di lubuk hatinya, dia merindukan perasaan yang mendalam itu. Di Kekaisaran Fengming, Long Tianxiao menganggapnya sebagai putranya sendiri dan mencintainya lebih dari nyawanya sendiri, namun, dia dijebak oleh konspirasi dan hanya bisa menjaga perbatasan, tidak bisa tinggal bersama Long Chen, apalagi tumbuh bersamanya. Ini adalah rasa sakit yang tidak dapat diperbaiki jauh di dalam hati Long Chen. Meskipun nada suara Long Chen menyelidik, berdasarkan karakternya, itu hampir seperti permohonan. Mendengar kata-kata Long Chen, Long Zantian merasakan sakit di hatinya dan matanya merah. Dia menepuk bahu Long Chen dengan tangannya yang besar, memeluknya dengan erat, dan berkata dengan suara yang dalam. Chen Er, ayahmu yang tidak kompeten. Aku berhutang banyak padamu, aku berhutang lebih dari sekedar kamu. Mohon maafkan aku. Ayah, apakah kamu mendengar berita tentang ibu? Long Chen terkejut dan bahagia, dan kekecewaan sebelumnya dibuang dalam sekejap, bahkan suaranya menjadi bergetar. Long Zantian mengangguk dan berkata, aku punya ide, jadi aku tidak bisa datang menjemputmu secara langsung. Maafkan aku. Tidak ada yang perlu disesali. Ayah, kamu harus membawa ibu kembali. Aku. Berbicara tentang ini, suara Long Chen tiba-tiba tercekat dan dia tidak dapat berbicara lagi, dan air mata sudah mengalir di matanya.
Dia telah memimpikan ibunya berkali-kali saat tidur, hanya mendengar suaranya tetapi tidak melihatnya. Setiap kali dia terbangun dari mimpinya, dia merasakan sakit yang menyayat hati. Rasa sakit seperti ini tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dia tidak pernah menyebutkannya bahkan kepada orang terdekatnya. Ini juga merupakan sisi terlemah di hatinya. Dia tidak ingin mereka mengetahuinya. Aku mengerti, jangan khawatir, aku bisa mengatasinya, tapi aku sangat khawatir padamu. Kamu telah melewati saat-saat terbaik, dan juga melewati saat-saat yang paling menakutkan, kata Long Zantian sambil menatap Long Chen. Long Chen tertawa dan berkata, jangan khawatir, saya juga bisa mengatasinya. Dari dunia fana hingga dunia peri, di antara yang disebut jenius dengan level yang sama, saya tidak pernah mematuhi siapapun. Selama Anda bisa membawa ibu kembali, bahkan jika seluruh dunia terbalik, saya tidak takut. Terlebih lagi, saya masih memiliki sekelompok saudara yang telah melalui hidup dan mati. Siapa yang dapat melakukan apapun terhadap saya? Long Chen berbicara dengan sangat bangga. Mendengar kabar tentang ibunya, dia sangat gembira. Baginya, ini adalah kabar baik, yang membuatnya penuh percaya diri akan masa depan dan tidak takut dengan tantangan apapun. Hahaha, oke, ini pria sejati. Long Zantian juga tertawa, suaranya penuh kegembiraan. Long Zantian menoleh untuk melihat para ahli di sekitarnya, dan berteriak dengan dingin. Long Chen adalah anakku. Dia berperang melawan kehendak surga dan melakukan tugasnya. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang ini. Tetapi jika seseorang tidak tahu malu dan menindas yang kecil, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Saya tidak mengatakan ini di sini untuk menakut-nakuti siapapun. Hanya saja saya terbiasa sopan dulu baru berkelahi. Siapapun yang tidak yakin bisa mencobanya. Saya hanya berharap ketika kemarahan saya pecah, saya harap Anda bisa bersiap. Maksud Long Zantian jelas, dalam kompetisi di dunia kultivasi, ketika ribuan pasukan melintasi jembatan satu papan, perselisihan tidak bisa dihindari, namun ia tidak akan ikut campur dalam perselisihan antar generasi yang sama. Tetapi ada orang yang tidak tahu malu dan menindas yang kecil, sama seperti ahli Sein Surgawi sebelumnya. Dia pasti akan membalas dendam setelahnya. Sebelumnya, dia menghancurkan fondasi ahli suci surgawi dengan lambaian tangannya. Itu hanya sebuah peringatan kecil. Di saat yang sama, dia juga membuktikan kepada dunia bahwa dia memiliki kekuatan ini. Klonnya dapat dengan mudah menekan ahli Sein Surgawi. Siapa yang tidak takut dengan kekuatan ini? Bahkan jika beberapa kekuatan dilindungi oleh kekuatan yang menakutkan, mereka mungkin tidak takut dengan tantangan Long Zantian. Bahkan jika Long Zantian tidak menghancurkan sekte Anda, dia selalu bisa membunuh murid Anda, bukan? Karena Anda dapat menggunakan Sein Surgawi untuk membunuh putranya, tidak berlebihan jika seseorang membunuh murid Anda, bukan? Jadi, apakah murid-murid kekuatan ini di masa depan masih akan bersinar? Apakah Anda akan menjadi pengecut seumur hidup? Ini tidak realistis, bisa dikatakan perkataan Long Zantian memiliki efek jera yang sangat kuat. Aku tidak membunuh orang itu. Setelah Long Zantian selesai berbicara, dia mengirim pesan ke Long Chen. Hehe, aku mengerti, kata Long Chen sambil tersenyum. Melihat pemahaman Long Chen, Long Zantian segera mengangguk dan tersenyum, menepuk bahu Long Chen, dan sosoknya dengan cepat meredup dan menghilang dalam sekejap. Ya Tuhan, itu bahkan bukan klon fisik. Seru ahli Earth Sein. Klon dibagi menjadi klon bayangan dan klon fisik. Klon bayangan biasanya digunakan untuk membingungkan pihak lain. Klon semacam ini tidak terlalu kuat dan biasanya digunakan sebagai umpan untuk membingungkan lawan. Namun, klon fisik sangatlah kuat. Klon fisik terkuat dapat mencapai sekitar 70% atau bahkan 80% kekuatan tempur tubuh aslinya, sedangkan klon bayangan umumnya hanya memiliki sekitar 20%, dan yang terkuat tidak akan melebihi 30%. Klon Long Zantian terlalu kuat, begitu kuat sehingga banyak ahli yang tidak dapat mendeteksi bahwa itu adalah klon. Jika ahli dari ras surgawi tidak menunjukkannya, hanya sedikit ahli yang hadir yang bisa mengetahui bahwa itu hanyalah tiruan. Namun klon yang menekan Sein Surgawi ternyata hanyalah klon bayangan. Hal ini membuat para ahli yang hadir semakin kaget, lawannya juga Sein Surgawi, jadi jaraknya pasti terlalu besar. Boom! Tepat ketika semua orang dikejutkan oleh klon Long Zantian, kekosongan tiba-tiba meledak, dan sesosok tubuh meledak di udara. Dia menamparkan Long Chen dengan satu telapak tangan, dan dengan satu telapak tangan, kekuatan Sein Surgawi terpancar, dan kehadirannya membuat para ahli membeku untuk sesaat. Ren Suefeng, seru seseorang. Orang yang mengambil tindakan tidak lain adalah Ren Suefeng, Sein Surgawi dari klan Surgawi yang telah pergi sebelumnya. Dia sebenarnya tidak pergi, tetapi menyembunyikan dirinya. Kamu hajingan kecil, mati. Wajah Ren Suefeng berubah dan dia mengertakkan gigi, seperti binatang haus darah, mencoba memukul Long Chen sampai mati. Insiden itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga bahkan Guoran dan yang lainnya tidak bereaksi. Melihat Ren Suefeng kembali menyerang Long Chen, mereka tidak bisa menahan rasa khawatir.
Yue Zifeng mengulurkan tangan untuk menghunus pedangnya, tapi itu terlalu terlambat. Puff! Namun, tepat ketika telapak tangan Ren Xuefeng hendak mengenai Long Chen, cahaya dingin muncul dan salah satu lengan Ren Xuefeng terbang ke langit. 4793. Pedang panjang itu seperti air, memantulkan alam semesta. Dengan satu pedang, pedang itu memotong lengan Sein Surgawi dari ras Surgawi, dan bahkan membagi seluruh dunia menjadi dua, menciptakan celah antara langit dan bumi. Sein Surgawi itu meraung dan terbang mundur, tetapi salah satu lengannya tetap tertinggal, dipisahkan oleh suatu kesalahan. Dengan menargetkan Dekan Long Chen, apakah Anda menindas kami dan benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di Akademi Cakrawala Tinggi? Pada saat ini, seorang lelaki tua yang memegang pedang panjang muncul. Orang tua itu mengenakan jubah putih, dengan wajah pucat dan aura halus, seperti seorang Konghucu tua. Dia tidak lain adalah Bai Letian, Dekan Akademi Cakrawala Tinggi. Saat ini, temperamen Bai Letian tetap sama, namun ada aura tajam di matanya, sepertinya dia terpengaruh oleh pedang di tangannya, dan seluruh auranya berubah. Sebelum semua orang bisa melihat lebih dekat pada pedang panjang itu sudah disarungkan. Ketika Long Chen melihat sarungnya, jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Pedang Ilahi Cakrawala Tinggi. Meskipun Long Chen belum pernah melihat pedang Ilahi Cakrawala Tinggi, dia telah melihat sarung pedangnya. Ketika Long Chen dan Enpuda bermusuhan, Bai Letian pernah memegang sarungnya dan menakuti Enpuda. Long Chen tidak bisa memahaminya. Pedang Ilahi Cakrawala Tinggi adalah pedang takdir Akademi Cakrawala Tinggi. Bagaimana tubuh pedang dan sarungnya bisa muncul di sini pada saat yang bersamaan? Secara logika, artefak keberuntungan semacam ini tidak bisa meninggalkan akademi, setidaknya salah satu badan pedang atau sarungnya harus ditinggalkan di akademi utama. Ini adalah pedang Ilahi Cakrawala Tinggi dari Akademi Cakrawala Tinggi. Sarung dan badan pedangnya muncul pada saat yang bersamaan, seru Earth Sein yang kuat. Pedang Ilahi Cakrawala Tinggi telah mengumpulkan ratusan juta tahun keberuntungan dan takdir Akademi Cakrawala Tinggi. Kekuatannya berasal dari keberuntungan Akademi Cakrawala Tinggi. Dikatakan bahwa ketika Akademi berada pada kondisi terkuatnya, kekuatan pedang Ilahi Cakrawala Tinggi berada di luar jangkauan 10 artefak tertinggi, tidak ada senjata yang bisa menjadi lawannya. Namun, senjata keberuntungan seperti pedang Ilahi Cakrawala Tinggi diperlukan untuk menekan keberuntungan. Jika senjata itu diambil, tidakkah mereka takut fondasi Akademi akan hancur? Reputasi pedang Ilahi Cakrawala Tinggi terlalu kuat, sama seperti Akademi Cakrawala Tinggi, Akademi nomor 1 di 9 langit dan 10 bumi. Siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan pasti pernah mendengar tentang pedang Ilahi Cakrawala Tinggi. Meskipun semua orang belum pernah melihat pedang Ilahi Cakrawala Tinggi, atau bahkan mendengar kemunculannya, senjata ini dapat memotong lengan Sein Surgawi seperti memotong melon dan sayuran, dan menyebabkan retakan di langit dan bumi. Jadi senjata ajaib semacam ini hanya bisa dilakukan oleh pedang Ilahi Cakrawala Tinggi yang legendaris. Kembalikan lenganku. Ahli Sein Surgawi itu terkejut dan marah, dia meraung dan mengeluarkan perisai dan menghantamkannya ke celah luar angkasa. Dia ingin mengambil kembali lengannya. Boom! Retakan luar angkasa itu tidak bergerak sama sekali, tetapi seluruh tubuhnya terguncang dan terbang mundur, dan dia memuntahkan darah. Ketika darahnya muncrat, seperti tetesan lava, membakar lubang hitam ke dalam kehampaan, pemandangannya sangat mengerikan. Itu esensi darah alaminya. Ya Tuhan, dia gagal menghilangkan retakan spasial dan terluka parah. Cedera ini tidak ringan. Sein Surgawi yang bermartabat seharusnya tidak begitu lemah, kan? Tampaknya dia tidak sekuat yang saya kira. Beberapa pemuda bahkan memiliki keraguan tentang ahli Sein Surgawi itu. Bukannya dia tidak cukup kuat, tapi dia pernah terluka parah oleh ayah Long Chen sebelumnya. Untuk membunuh Long Chen, dia dengan paksa menekan lukanya. Sekarang lengannya terpotong, auranya kacau karena terkejut dan marah, lalu dia terkena celah luar angkasa, yang menambah cederanya, dan dia tidak bisa lagi bertahan. Seorang ahli Sein Bumi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Puff! Dan pada saat ini, ahli Sein Surgawi itu memuntahkan seteguk darah lagi dan tidak bisa menghentikannya. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, luka berat yang Long Zantian berikan padanya sebelumnya hampir membunuh separuh hidupnya. Dia dengan paksa menekannya dengan teknik rahasia hanya untuk membunuh Long Chen. Hanya saja dia tidak menyangka selain ayahnya, Long Chen sebenarnya memiliki pria menakutkan dan kuat yang bersembunyi di sampingnya untuk melindunginya. Jika itu adalah waktu normal, dia mungkin tidak peduli dengan lengannya. Namun setelah terluka parah oleh Long Zantian, fondasinya rusak parah bahkan ia terancam terjatuh. Jika ia tidak bisa mendapatkan kembali lengannya saat ini, ia tidak akan bisa meregenerasi lengan lainnya dalam hidupnya. Jika dia dalam kekuatan penuh dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan perisai suci surgawi, ada kemungkinan besar dia bisa menerobos celah tersebut. Tapi dia lupa bahwa kondisinya tidak lagi mengizinkannya melakukan itu. Hasilnya dia terus memuntahkan darah. Dan pada saat ini, Long Chen tidak lupa mengejeknya. Hei,
Hei, apa kamu sudah selesai? Semua pahlawan di dunia ada di sini, dan mereka semua melihatmu. Tidak baik bagimu untuk buang air kecil dan besar di mana-mana. Anda, Saint Surgawi itu menunjuk dengan marah ke arah Long Chen, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia menyemburkan seteguk darah lagi. Long Chen membuka tangannya yang besar dan meraih lengan ahli itu. Ketika dia melihat gerakan Long Chen, ahli itu ingin menghentikannya, tetapi ada celah ruang di antara mereka, jadi dia hanya bisa khawatir. Long Chen melihat ke lengan itu, lalu ke ras surgawi di seberangnya, dan berkata dengan serius. Apakah kamu menginginkannya? Saint Surgawi itu tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dia menganggukkan kepalanya seperti ayam yang mematuk nasi. Long Chen mengangguk dan berkata, oke, tunggu sebentar dan aku akan membakarnya untukmu. Saat Long Chen berbicara, api putih di tangannya naik dan langsung membungkus lengan itu. Suhu tinggi yang mengerikan menyebabkan area yang luas terdistorsi. Berhenti, cepat berhenti, kembalikan tanganku, apapun yang kamu inginkan, aku bisa berjanji padamu. Pada saat ini, Saint Surgawi itu berteriak ngeri. Bukankah aku sudah mengatakannya? Jika aku bilang aku akan membakarnya untukmu, aku akan membakarnya untukmu. Ketika kamu pergi ke dunia lain, kamu bisa menerimanya, kata Long Chen dengan benar. Para ahli yang hadir memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Beberapa dari mereka hampir tertawa terbahak-bahak. Long Chen ini terlalu buruk. Aku belum mati, mengapa kamu membakarku? Saint Surgawi itu meraung. Dia telah melihat bahwa Long Chen sedang mempermainkannya. Kamu tidak akan menunggu 3 atau 2 hari lagi. Aku membakarnya terlebih dahulu sehingga kamu tidak perlu menunggu ketika kamu pergi ke dunia lain, kata Long Chen dengan tenang. Nak, hentikan sekarang, jika tidak. Saint Surgawi itu ingin mengancam Long Chen, tetapi ada Bai Letian yang memegang pedang ilahi cakrawala tinggi di samping Long Chen, dan dia tidak dapat mengancamnya sama sekali, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Pada saat ini, nyala api di tangan Long Chen menjadi semakin besar, membungkus lengan orang itu. Pakaian di lengan telah berubah menjadi abu, tetapi lengan itu tidak rusak sama sekali di bawah nyala api. Namun meski begitu, ahli ras surgawi di sisi berlawanan masih merasa sangat cemas, karena jika Long Chen tidak mengembalikan lengannya tepat waktu, ketika lukanya benar-benar pecah, bahkan jika dia memiliki lengan ini, dia tidak akan bisa memasangnya kembali. Long Chen ini masih terlalu lembut. Ini adalah lengan ahli dari Saint Surgawi. Ia telah dibaptis oleh kesengsaraan ilahi Saint Surgawi. Ia sudah tidak bisa dihancurkan oleh air dan api, dengan nyala api kecil ini, meskipun membakarnya selama 100 tahun, mungkin tidak akan membakar sehelai rambut pun. Seseorang menggelengkan kepalanya. Mereka melihat bahwa nyala api Long Chen terlihat sangat kuat, tetapi mereka tidak dapat merasakan fluktuasi apapun. Di sisi lain, bulu-bulu di lengannya berdiri tegak, seolah-olah mereka sedang mengejek Long Chen secara diam-diam. Untuk sesaat, seluruh tempat itu menjadi sunyi. Long Chen memegang lengannya, dan ahli ras surgawi di sisi lain celah itu menatapnya. Tiba-tiba, tangan besar Long Chen bergetar. Boom! Dengan ledakan keras, lengan Saint Surgawi itu meledak, dan pecahan es yang tak berujung beterbangan. Dengan Long Chen sebagai pusatnya, seluruh dunia tertutup es. 4794. Lengan Saint Surgawi itu meledak dan berubah menjadi es dan salju yang tersebar di seluruh dunia. Pada saat itu, banyak ahli yang merasa ngeri. Tidak ada yang menduga bahwa nyala api Long Chen yang tampaknya biasa akan benar-benar menghancurkan lengan Saint Surgawi. Dan ketika lengannya meledak, es dan salju berserakan, dan setiap bongkahan es dan salju berkedip-kedip dengan api, menghanguskan langit, memancarkan suhu tinggi yang mengerikan, tetapi untuk beberapa alasan, suhu tinggi tidak dapat menyembunyikan dinginnya es. Ini seperti es dan api yang menyatu, dan mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Melihatnya, jiwa seseorang bergetar. Akhirnya, aku tidak kehilangan muka. Long Chen tenang di permukaan, tapi dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Long Chen ingin meledakkan lengan ini dengan kekuatan bintang, tetapi menemukan bahwa lengan ini bisa menanggung kekuatan bintang Long Chen, dia tidak bisa menyuntikkan kekuatan bintang ke dalamnya. Long Chen ingin menggunakan kekuatan darah naga untuk meledakkannya, tetapi menemukan bahwa tubuh Saint Surgawi terlalu kuat dan dia tidak dapat melakukannya. Tapi posturnya sudah diambil pada saat itu, dan dia hanya bisa memanggil kekuatan jiwa es. Kekuatan jiwa es adalah kekuatan terkuat Huo Ling Er saat ini. Meskipun api bulan dan api matahari memiliki peringkat di atas jiwa es, kemurnian api bulan dan api matahari jauh lebih sedikit dibandingkan dengan api ilahi jiwa es. Harus diketahui bahwa api jiwa es yang dikendalikan oleh Huo Ling Er adalah benih asli dari api jiwa es. Pada awalnya, jiwa es memberikan setengah dari kekuatan aslinya kepada Huo Ling Er. Cepat atau lambat, benih jiwa es Huo Ling Er akan tumbuh menjadi api jiwa es yang sesungguhnya. Huo Ling Er telah lama menyerap api bulan dan api matahari. Dia menyerahkan sebagian besar esensi api ini kepada api jiwa es, jadi tingkat pertumbuhannya sangat menakutkan.
Akhirnya memenuhi harapan Long Chen dan dapat menghancurkan lengan Sein Surgawi itu. Ini juga berarti bahwa jika api jiwa es Huo Ling Er mengenai bagian vital Sein Surgawi, pasti ada kemungkinan merusak Sein Surgawi dengan parah. Api itu, ya Tuhan, tidak mungkin api ilahi jiwa es yang ada dalam daftar api surgawi, seru seseorang. Saya khawatir hanya api jiwa es yang dapat menggabungkan kekuatan api dan es ke dalam situasi yang begitu menakutkan. Seseorang menghela nafas. Long Chen ini terlalu menakutkan. Kartu trufnya satu demi satu, masing-masing lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Petik 2. Orang-orang terkejut. Long Chen memiliki terlalu banyak kartu truf, masing-masing lebih menakutkan daripada yang terakhir. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar mengendalikan api ilahi jiwa es yang ada di daftar api surgawi? Kekuatan Long Chen seperti jurang maut. Ketika dia bertarung melawan Yue Wuxu sebelumnya, orang-orang berpikir bahwa dia paling banyak bisa disandingkan dengan Yue Wuxu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Yue Wuxu bukan apa-apa di depannya. Ketika Sein manusia yang kuat datang, orang-orang berpikir bahwa Long Chen akan menderita kerugian besar, tetapi akhirnya membunuhnya dengan satu serangan. Ketika Sein bumi muncul, orang-orang berpikir bahwa Long Chen akan dibunuh, tetapi pada akhirnya, dia menantang Sein bumi dalam 10 gerakan. Semakin banyak mereka menyaksikan pertempuran, semakin banyak orang menemukan bahwa kekuatan Long Chen seperti jurang maut. Setelah serangkaian pertempuran, dia masih penuh energi. Pada saat ini, orang-orang akhirnya mengetahui definisi monster. Long Chen. Raungan menggelegar datang dari Sein Surgawi di seberangnya, jenggot dan rambutnya berdiri tegak, seperti singa gila, mencoba mencabik-cabik Long Chen. Harus diketahui bahwa luka parah yang dia terima dari Long Zhantian dapat ditekan dengan metode rahasianya. Jika dia kembali langsung ke klan surgawi dan meminta bantuan dari para ahli di klan, dia akan memiliki peluang besar untuk memperbaikinya. Namun, salah satu lengannya dihancurkan oleh Long Chen, dan anggota tubuhnya tidak lengkap. Bahkan jika ada bantuan dari klannya, itu tidak akan membantu. Kemunduran alamnya adalah suatu kepastian. Pada saat ini, dia marah dan menyesal. Jika dia tidak merasa pintar dan berpikir untuk menyerang Long Chen, dia tidak akan berakhir dalam situasi ini. Sayangnya, tidak banyak kata, jika terjadi di dunia ini. Kemarilah dan gigit aku. Menghadapi klan surgawi yang marah, Long Chen membawa tulang naga Evil Moon dan mengulurkan jari untuk mengaitkannya, dengan ekspresi arogan di wajahnya. Puff! Ahli Sein surgawi itu memuntahkan seteguk darah lagi, dia terkejut dan marah, tiba-tiba dia berbalik dan sosok itu menghilang seketika. Ternyata luka-lukanya sudah tidak bisa dibendung lagi. Jika ia tidak kembali ke klan untuk menyembuhkan luka-lukanya, bisa-bisa ia malah mati mendadak di sini, belum lagi tingkat penurunannya. Kepergian Sein Surgawi dari klan Surgawi berarti perselisihan ini telah berakhir sepenuhnya. Celah di gerbang luar angkasa klan Surgawi telah lama hilang, dan mereka tidak mungkin datang. Bahkan jika pintu luar angkasa terbuka lagi, menghadap Bai Letian yang memiliki pedang ilahi cakrawala tinggi, klan Surgawi mungkin tidak berani mengeluarkan kentut di hadapannya. Para ahli dari semua ras juga mengumpulkan murid-murid mereka dan pergi perlahan-lahan. Banyak murid yang sangat mengagumi Long Chen dan ingin datang untuk menyapa dan mengenalnya, tetapi mereka ditarik oleh ahli generasi yang lebih tua. Burung Phoenix tidak bisa sama dengan burung pipit. Bagaimana bisa seekor naga bermain dengan ikan dan udang? Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk berteman dengan monster seperti itu? Jika kamu ingin berteman dengannya, kamu harus terlebih dahulu mencapai tingkat di mana orang bisa menghormatimu. Kalau tidak, bahkan jika dia memperlakukanmu dengan acuh tak acuh, tidak akan ada gunanya. Apakah kamu ingin mempermalukan dirimu sendiri? Kata-kata dari generasi tua itu sangat tidak menyenangkan, tapi itu juga sangat realistis. Long Chen adalah orang yang bahkan bisa membunuh ahli Earth Saint. Meskipun mereka berada di era yang sama, mereka berbeda satu sama lain dan ada kesenjangan yang tidak dapat dijembatani. Berlatihlah dengan giat, jika tidak, kamu bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk berteman. Betapa menyedihkannya ini. Doyen Bintang 9 muda menghela nafas dan pergi bersama semua orang. Dia adalah Doyen Bintang 9. Di dunia aslinya, dia adalah seorang jenius tingkat tinggi dan seorang pemimpin yang menanggapi semua panggilan. Namun ketika dia datang ke sini, dia merasa seperti berada di lautan tanpa batas. Dengan kekuatannya, dia bahkan tidak bisa menimbulkan satu gelombang pun. Para ahli dari semua lapisan masyarakat pergi satu demi satu. Hari ini mereka melihat pria yang sangat kuat. Namun, saat menerima pukulan besar, mereka juga merasakan dorongan yang besar. Long Chen bukanlah seorang jenius lokal, sama seperti mereka. Karena Long Chen bisa melakukannya, itu berarti mereka juga punya peluang. Meski peluangnya agak tipis, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dekan Long Chen, kamu baik-baik saja. Pada saat ini, Bai Letian mendatangi Long Chen dengan pedang ilahi cakrawala tinggi di punggungnya dan berkata sambil sedikit tersenyum. Saat ini, Bai Letian telah kembali ke keanggunan sebelumnya,
dia benar-benar berbeda dari dirinya ketika dia mengambil tindakan sebelumnya, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Saya sudah bertemu dekan. Saya belum berterima kasih kepada dekan karena telah menyelamatkan hidup saya tidak berharap Anda menyembunyikannya begitu dalam. Long Chen memandang Bai Letian dan tidak bisa menahan senyum pahit. Pada saat ini, dia akhirnya melihat kultivasi Bai Letian dengan jelas, dia adalah Sein surgawi sejati. Ketika Long Chen pertama kali bertemu Bai Letian, kultivasi Bai Letian adalah Immortal King, kemudian kultivasi Bai Letian menjadi tidak jelas. Tidak peduli seberapa kuat Long Chen, dia masih tidak bisa melihat melalui kultivasi Bai Letian. Baru sekarang Long Chen mengerti betapa menakutkannya dekan ini. Pada saat yang sama, dia terdiam beberapa saat. Dari atas ke bawah, Akademi Cakrawala Tinggi penuh dengan aktor dan aktris. Dia teringat kembali ketika Bai Letian membawa sarung pedang ilahi Cakrawala Tinggi untuk memblokir Enpuda. Memikirkan tentang ekspresi serius Bai Letian pada saat itu, Long Chen merasa lucu untuk sementara waktu. Terus terang kentut Bai Letian saat itu bisa membuat Empuda terkejut sampai mati, dia bertindak begitu realistis, menjadi tua dan lemah, tapi ternyata dia seperti kuda licin dan kelinci yang sulit ditangkap. Bai Letian tersenyum tipis dan hendak berbicara ketika sekelompok orang mendatangi Long Chen. Ketika Long Xie dan yang lainnya melihat orang-orang ini, mereka buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Saya telah bertemu Tuan Tianxi. 4795. Ketika Long Xie melihat Lord Tianxi, meskipun dia berpura-pura tenang, masih ada sedikit ketakutan di matanya, karena dia tahu ada yang tidak beres dari wajah serius Lord Tianxi. Sebelumnya, dia mencoba mendorong Long Chen ke dalam lubang api karena kepintarannya, tetapi Long Chen melihatnya dan mengejeknya. Semua ini dilihat oleh Lord Tianxi. Sekarang setelah Tuan Tianxi tiba, dia tiba-tiba merasakan mati rasa di kulit kepalanya, seolah-olah dia sedang diantar ke ruang sidang. Xie, kamu sangat mengecewakanku. Tuan Tianxi memandang Long Xie dan menghela nafas. Seluruh tubuh Long Xie terguncang dari desahan ini, dia mengerti bahwa Guru Tianxi dapat dengan jelas melihat pikiran kecilnya. Long Xie gemetar, dan berlutut dengan bunyi gedebuk. Saat dia hendak berbicara, Tuan Tianxi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika saya mengetahui hal ini, mengapa saya harus mengambilnya kembali? Kesempatan diberikan kepada Anda, tetapi Anda tidak memanfaatkannya. Anda tidak dapat menyalahkan orang lain." Ketika Long Xie mendengar ini, wajahnya menjadi pucat. Baru kemudian dia mengerti mengapa para petinggi mengirimnya untuk menemukan Long Chen. Ini adalah ujian. Long Xie melewatkan kesempatan terbesar dalam hidupnya, tidak hanya dia gagal memanfaatkan kesempatan itu, dia tidak akan bisa mempertahankan posisinya sebagai penatua setelah dia kembali, dan kejayaannya yang dulu tidak akan pernah kembali. Long Xie hanya bisa menundukkan kepalanya dan membawa yang lain pergi, punggungnya penuh dengan kesepian, seperti orang tua sekarat yang berjalan diam-diam menuju kuburannya. Long Chen menatap punggung Long Xie tanpa rasa kasihan, orang seperti itu tidak layak mendapat simpati, karena dia tidak pernah bersimpati dengan orang lain. Setelah Tuan Tianxi mengusir Long Xie, dia melambaikan tangannya dan sebuah token emas terbang ke arah Long Chen. Long Chen tertegun dan tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Token tersebut hanya seukuran telapak tangan dan sangat berat untuk dipegang. Sentuhan dingin dan fluktuasi yang besar sudah cukup untuk membuktikan bahwa token ini tidak sederhana. Token itu diukir dengan kata, "Si", dan ada tanda padat yang terukir di sekitarnya, yang sepertinya mengandung beberapa formasi. Ini plat identitasku. Dengan itu, kamu bisa masuk dan keluar semua area keluarga Long sesuka hati. Jika kamu butuh bantuan, kamu bisa memobilisasi semua tim keluarga Long. Keluarga Long kita punya bentengnya sendiri di semua kota kuno di surga Kaisar. Jika Anda menemukannya, Anda dapat menggunakan token tersebut untuk memasuki semua rumah harta karun keluarga Long. Kata Master Tianxi. Ketika Tuan Tianxi melemparkan token ini, bahkan para ahli dari keluarga Long di sekitarnya pun membuka mulut mereka. Itu adalah plat identitas Master Tianxi. Memegang token ini seperti Master Tianxi datang sendiri. Kekuatan token ini terlalu menakutkan. Terlalu berlebihan untuk diberikan begitu saja kepada Long Chen. Senior, kamu terlalu sopan, aku. Long Chen juga terkejut, tapi dia tidak mau menerima kebaikan keluarga Long. Lagi pula, dia belum memutuskan apakah akan pergi ke keluarga Long. Dia tidak ingin disukai oleh orang lain. Selain itu, dia tidak ingin menerima kebaikan keluarga Long. Karena hubungan Long Xie, dia tidak terlalu menyukai keluarga Long. Ambillah, meskipun kamu tidak kembali ke keluarga Long, kamu tetaplah anggota keluarga Longku, dengan darah keluarga Longku mengalir di tubuhmu. Ayahmu dan bawahan ayahmu semuanya ada di keluarga Long. Kamu tidak bisa tidak pernah memanjat keluarga Long. Akan jauh lebih nyaman jika memiliki pintu ke rumah. Setidaknya kamu tidak akan diganggu oleh beberapa anak nakal yang menyebalkan. Saat kamu datang, kembalikan saja tokennya kepadaku, kata Guru Tianxi. Setelah Guru Tianxi selesai berbicara,
dia tidak memberi Long Chen kesempatan untuk menolak. Dia menundukkan tangannya kepada Bai Letian, menganggapnya sebagai salam sederhana, dan pergi bersama orang-orang. Apakah dia di sini hanya untuk membelimu karena kamu lebih kuat, bos? Petik 2. Guoran dan yang lainnya datang ke Long Chen saat ini. Melihat token emas di tangan Long Chen, Guoran tidak bisa menahan cibiran. Belum terlambat untuk menebusnya. Tuan Tianxi ini tidak menyebalkan. Jangan pedulikan dia, mari kita bicarakan nanti. Long Chen melihat token itu dan menyimpannya. Tuan Tianxi ini meninggalkan kesan yang baik padanya. Orang ini memberi Long Chen perasaan bahwa dia jujur, tidak mementingkan diri sendiri, dan cukup cerdas. Dia bertindak tegas dan terus terang, yang membuat orang merasa senang padanya. Meskipun Long Chen mengetahui bahwa Guru Tianxi mengirimkan token tersebut dan dicurigai menyuapnya, tindakan ini sungguh mengesankan. Pentingnya token tersebut dapat dilihat dari ekspresi orang-orang di sekitar Guru Tianxi. Kakek, saat ini, Bai Xiaole dan Bai Sisi datang ke Bai Letian. Mereka tidak memanggilnya dekan seperti yang mereka lakukan di akademi, karena ini bukan di akademi, jadi mereka mengganti panggilan. Anak-anak yang baik, kamu tumbuh begitu cepat. Kamu akan menjadi andalan akademi di masa depan. Bai Letian memandang Bai Xiaole dan Bai Sisi, matanya penuh kegembiraan. Tingkat pertumbuhan mereka berdua sepenuhnya di luar perkiraannya. Bai Xiaole, khususnya, hampir sepenuhnya berubah. Dia telah tumbuh dari seorang pengecut yang hanya bisa menangis menjadi pria super kuat yang bisa berdiri sendiri. Sebagai seorang kakek, dia sangat bahagia. Ayah, kenapa kamu tidak mengambil tindakan dulu? Bai Zantang sedikit mengeluh. Dia sedikit tidak senang karena dia memiliki kesempatan bagus untuk membangun otoritasnya tetapi dikalahkan oleh ayah Long Chen. Karena ayah Long Chen memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, dan saya, seorang lelaki tua, memiliki banyak waktu luang, jadi saya keluar belakangan, kata Bai Letian sambil tersenyum. Apakah Anda pernah bertemu ayahku sebelumnya? Long Chen berkata dengan terkejut dan gembira. Bai Letian mengangguk dan berkata, kita tidak hanya bertemu, tapi kita juga berkomunikasi sebentar. Awalnya, ayahmu berencana melakukan pembunuhan besar-besaran hari ini. Tapi musuh tersembunyi itu tidak muncul. Dia punya masalah penting dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi, dia mengadakan pertemuan singkat denganmu lalu pergi. Musuh tersembunyi. Semua orang terkejut. Bai Letian mengangguk dan berkata, visi ras surgawi sama liciknya dengan rubah, tapi saya tidak menyangka kali ini seseorang akan menipu saya. Saya menjadi pemimpinnya, tetapi orang lain tidak bisa menghindarinya. Kamu sedang berbicara tentang... Long Chen tiba-tiba sadar. Itu benar, mereka adalah kekuatan di belakang orang-orang yang dibunuh olehmu dalam bencana itu. Beberapa dari mereka sama sekali tidak kalah dengan klan surgawi. Sayangnya, mereka bersembunyi di kegelapan dan enggan untuk muncul. Kata-kata yang diucapkan ayahmu sebenarnya untuk mereka dengarkan. Saat ayahmu pergi, orang-orang itu juga bubar. Awalnya, kupikir aku tidak perlu mengambil tindakan. Namun, pria dari ras surgawi itu tidak ingin saya datang dengan sia-sia dan memberi saya kesempatan untuk menunjukkan wajah. Bai Letian tersenyum. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa kata-kata ayahnya ditujukan untuk orang-orang itu. Begitu ayahnya pergi, sekelompok orang itu menghilang. Sepertinya mereka tidak berani dengan ayahnya dan mengambil tindakan terhadapnya. Memikirkan hal ini, Long Chen merasakan sedikit simpati pada pria dari klan surgawi untuk pertama kalinya. Orang ini benar-benar tidak beruntung. Dia digunakan sebagai alat penyelidik oleh orang lain, dan digunakan sebagai alat pembangun kekuatan oleh Bai Letian dan Long Zantian. Anak-anak, selamat datang di surga Kaisar. Selanjutnya, datang dan duduklah di Akademi Cakrawala Tinggi kami. Petik 2. Bai Letian memberi isyarat menyambut. Kemudian, pedang panjang Bai Letian terhunus, dan dia memotong kekosongan dengan satu pedang, kemudian sebuah pintu muncul. Long Chen dan yang lainnya masuk ke portal bersama-sama, ketika Bai Letian juga masuk, portal ditutup dan dunia kembali ke ketenangan sebelumnya.